Hari ini kita akan unboxing dan first impresi Poco F4. Tapi yang jadi spesial adalah saya beli Poco F4 ini dengan harga yang lebih murah. Yuk kita unboxing terlebih dahulu Poco F4-nya. Untuk proses unboxingnya kalian bisa melihat sendiri, enjoy saja, saya tidak perlu menjabarkan panjang lebar. Ya memang Poco itu lengkap banget ya isi di dalam boxnya. Tapi yang perlu saya kasih tahu adalah ini saya rekam menggunakan mikrofon Poco F4. Langsung saja sesuai judul, harga dari Poco F4 yang saya beli ini itu lebih murah dibandingkan dengan di official store-nya. Kalau kalian beli di official store itu harganya 5.199.000 untuk varian terendahnya, dan untuk varian tertingginya itu 5.699.000. Tapi saya beli Poco F4 ini di harga 5.400.000-an. Loh kok bisa semurah itu sih? Ya bisa. Kalau kalian searching di Tokopedia atau di Shopee, itu mereka bersaing harga dengan seller-seller lain. Otomatis nggak mungkin kan kalau mereka memasang harga sama dengan official store-nya. Jelas nggak menarik. Dan menurut saya aman juga membeli di store ini karena mereka juga memiliki garansi yang resmi. Jadi jangan khawatir, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. First impresi saya dengan Poco F4 ini sebagai reviewer Poco F3 menurut saya ya cukup solid ya, karena bahasa desainnya juga beda. Ini sekarang mengkotak ala-ala iPhone tapi ya nggak setajam iPhone. Lalu untuk bagian back covernya itu sudah menggunakan finishing matte. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan modul kamera di Poco F4. Desainnya mungkin lebih estetik di Poco F3. Tapi saya nggak keberatan karena sekarang Poco F4 sudah mendukung optical image stabilization. Kemudian untuk port-portnya ini cukup lengkap, masih ada air blaster. Lalu fingerprint sensor ada di sebelah kanan, ada stereo speaker juga, dan sudah mendukung dual SIM non micro SD. Kemudian kalau kita balik di bagian layarnya, itu saya notice bahwa bezelnya cukup tipis, meskipun di bagian bawahnya agak sedikit tebal. Dan untuk jenis layarnya sendiri, saya tidak perlu menjabarkan sendiri, kalian sudah tahu layar AMOLED 120 Hz, bla 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 bla. Yang pengen saya highlight adalah untuk layar AMOLED di HP Poco atau Xiaomi, kalau kalian pergi ke display, biasanya layar AMOLED di atas rata-rata itu ada pilihan AI HDR Enhancement dan MEMC ya untuk layar AMOLED yang di atas rata-rata. Ya memang perbedaannya dengan layar flagship itu biasanya Corning Gorilla Glass-nya itu lebih tinggi di flagship menggunakan Victus, tapi ini masih menggunakan Corning Gorilla Glass versi kelima. Dan untuk softwarenya out of the box ini sudah menggunakan MIUI 13 dan Android-nya sudah versi ke-12 ya. Dan storage yang sudah terpakai di awal-awal itu sekitar 27 GB-an. Kemudian untuk spesifikasinya ini masih menggunakan Snapdragon 870 5G, lalu RAM 8 GB, internal 128 dan 256, baterai 4500 mAh, sudah mendukung NFC juga. Dan untuk skor benchmarknya Antutunya ini masih cukup tinggi di 600 ribuan. Kenapa mereka masih menggunakan 870 seperti di F3 ya? Karena mereka pengen memaintain performa yang sudah bagus di Poco F3. Dibandingkan dengan X Gen 1, saya justru memilih 870 ini. Kemudian untuk kameranya ini ada peningkatan, resolusinya 64 megapiksel, sudah mendukung optical image stabilization juga, ultra wide-nya 8 megapiksel, tapi makronya itu justru di downgrade di 2 megapiksel. Ini adalah kamera depan dari Poco F4 biasa, bukan GT. Ini resolusinya 1080 30 fps, maksimalnya tidak bisa 60 fps. Sedikit ada jitter karena memang ini ruangannya pencahayaannya hanya di satu arah, tapi so far hasil kamera depannya ya it's quite good. Untuk 4K 30 fps nya di kamera utamanya masih stabil seperti Poco F3 ya. Ini adalah 4K 60 fps. Wow, ada pilihannya ya, 60 fps sekarang 4K nya. Tapi ya memang di cut ya, nggak stabil ya. Alright, itu tadi adalah first impresi saya menggunakan Poco F4. Langsung saya jajal. Memang sebagai pengguna Poco F3 itu saya cukup happy dengan peningkatan yang ditawarkan. Seperti sudah ber-OIS kameranya, lalu desainnya juga fresh, dan bahkan chargingnya ini sudah mendukung 67 watt. Dan hasil kameranya itu loh, tadi kalian bisa melihat sendiri,
menurut saya ada sedikit peningkatan di hasil kameranya, apalagi videonya sekarang sudah bisa terbuka sampai 4K 60 fps. Tapi memang pengorbanannya hanya satu saja, catatan saya. Makro lensnya itu sekarang di 2 megapiksel karena di F3 itu 5 megapiksel berautofokus. Mungkin catatannya hanya satu itu saja. Tunggu saja nanti pengoptimalisasian dari Poco F4 GT. Kalau teman-teman penasaran dengan hasil instastory-nya, kalian bisa follow Instagram saya @dimaswahyuka. Nanti coba akan kita eksperimen bagaimana jika dipasangi Google Cam dan saya versuskan Mi 10T Pro. Sebagus apa sih Poco F4 GT ini? Stay tune di channel Dio Gadget. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.